Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Malisda, NPM 19530533027 dari kelas semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Pertama-tama yaitu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mengikat dan harus dipenuhi. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab berdasarkan aturan negara. Selanjutnya saya akan memaparkan macam-macam hak warga negara. Yang pertama yaitu hak positif. Hak positif merupakan hak yang dimiliki seseorang dan dipengaruhi oleh orang lain, di mana orang lain tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu hal terhadap kita. Contoh dari hak positif: 1. Hak atas tempat tinggal dan makanan yang layak. 2. Hak pendidikan. 3. Hak sosial. 4. Hak untuk berperan dalam bidang ekonomi dan budaya. 5. Hak sipil dan politik, seperti hak memperoleh pengacara. Dan yang terakhir, hak memperoleh kesehatan. Selanjutnya yang kedua yaitu hak negatif. Hak negatif adalah hak yang dimiliki seseorang dengan tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun suatu negara. Contoh dari hak negatif: pertama, hak kehidupan. 2. Hak-hak sipil dan politik seperti hak berpendapat. 3. Hak dalam beragama. 4. Hak untuk tidak diperbudak. 5. Hak untuk tidak disiksa. Dan yang keenam, hak untuk memperoleh keadilan. Yang ketiga, hak individu. Hak ini menyangkut hak asasi manusia, di mana hak tersebut merupakan hak pribadi atau perseorangan atas kehendaknya sendiri dalam memilih. Contoh dari hak individu: 1. Hak dalam berpendapat saat berdebat ataupun saat diskusi. Yang kedua, hak dalam memilih suatu agama. Dan yang ketiga, hak yang berkaitan dengan kata hati atau naluri. Selanjutnya, yang keempat yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini juga menyangkut hak asasi manusia atau hak yang menempel dalam diri seseorang terkait kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Contoh dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Hak atas standar hidup yang layak. 2. Hak atas kesehatan. 3. Hak untuk memperoleh pendidikan. Dan yang keempat, hak atas tempat tinggal yang layak. Terakhir, hak untuk turut serta dalam kehidupan budaya suatu negara. Yang kelima, hak umum. Hak umum merupakan hak yang bersifat universal atau dimiliki oleh seluruh umat manusia. Hak ini dimiliki tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari orang lain. Contoh dari hak umum yaitu hak asasi manusia yang sudah melekat pada diri seseorang sejak dia lahir. Selanjutnya yang keenam yaitu hak moral. Hak moral merupakan hak yang berkaitan dengan prinsip maupun etis atau tidaknya tindakan tersebut.
Contoh dari hak moral ada dua. Yang pertama, kesepakatan antara dua atau lebih orang dalam melakukan sesuatu, seperti bagi hasil. Yang kedua, mendapatkan hak berupa imbalan, seperti ucapan terima kasih, meskipun tidak diminta. Selanjutnya yang ketujuh, hak khusus. Hak khusus merupakan kebalikan dari hak umum. Dalam kasusnya, terpengaruh karena adanya suatu hubungan dengan manusia lainnya. Contoh dari hak khusus: 1. Mendapatkan upah setelah bekerja pada seseorang. 2. Hak atas pengembalian uang atau barang yang telah dipinjam. Dan yang ketiga, hak atas jasa seseorang setelah adanya pembayaran di awal. Yang terakhir yaitu hak legal. Hak legal merupakan hak yang berkaitan dengan suatu hukum atau aturan yang berlaku. Hak ini berkaitan dengan hukum maupun sosial. Contoh dari hak legal ada dua. Yang pertama, hak pemberian gaji yang sudah disepakati di awal. Dan yang kedua, hak mendapatkan barang atau jasa setelah membayar sesuatu. Selanjutnya, macam-macam kewajiban warga negara. 1. Kewajiban primer. Kewajiban primer merupakan kewajiban yang berkaitan dengan hukum suatu negara. Kewajiban ini dapat berupa perbuatan melawan ataupun tidak pada suatu hukum yang sedang berlaku. Contoh kewajiban primer ada 4. 1. Kewajiban untuk menjaga nama baik orang lain. 2. Kewajiban membayar pajak. 3. Kewajiban membayar denda atas kerugian yang telah ia perbuat. Dan yang keempat, kewajiban melaksanakan hukuman karena telah melanggar hukum. Yang kedua, kewajiban publik. Kewajiban publik merupakan kewajiban yang berkaitan dengan hak orang banyak. Kewajiban ini harus benar-benar dilakukan dan dijaga berdasarkan sifat hubungan sosial demi kenyamanan dan keamanan hidup bermasyarakat. Contoh dari kewajiban publik: 1. Mematuhi peraturan yang berlaku, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Tidak menggunakan trotoar ketika sedang berkendara motor, sehingga menjaga hak penjalan kaki yang menggunakan trotoar. Dan yang ketiga, menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya yang ketiga, kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif merupakan kewajiban seorang manusia untuk menghendaki melakukan suatu hal. Sedangkan kewajiban negatif merupakan kewajiban seorang manusia untuk tidak menghendaki melakukan suatu hal. Contoh dari kewajiban positif yaitu kewajiban melaporkan kepada pihak berwajib dan menyerahkan urusan tersebut jika haknya telah diambil. Sedangkan contoh kewajiban negatif yaitu kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik meski haknya telah diambil. Kewajiban yang keempat yaitu kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang sudah melekat dan tidak ada pengaruh campur tangan dari orang lain maupun suatu negara. Kewajiban ini berlaku atas pilihannya sendiri, sehingga harus dilakukan tanpa melibatkan hak orang lain. Contoh dari kewajiban mutlak yaitu kewajiban dalam menjalankan ibadah. Kewajiban yang terakhir yaitu kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum adalah kewajiban yang tertuju pada semua warga yang tinggal di suatu negara tersebut. Sedangkan kewajiban khusus adalah kewajiban
yang dilakukan oleh golongan tertentu, yang biasanya membutuhkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis terlebih dahulu. Contoh dari kewajiban umum yaitu kewajiban menaati aturan negara yang sedang berlangsung untuk seluruh masyarakat yang datang atau tinggal di negara tersebut. Sedangkan contoh dari kewajiban khusus, kewajiban membayar jasa, uang atau barang pada orang lain sesuai kesepakatan yang sudah tertulis pada kontrak. Kewajiban ini tidak untuk semua kalangan, namun berlaku hanya untuk orang yang bekerja sama dalam kontrak tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.